Hey! Hi, I'm Chucky, and I'm your friend till the end. Hey. What are you doing with Jake's doll? He brought him over for Caroline. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan serial Chucky episode ketiga. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, disarankan menontonnya terlebih dahulu supaya nggak gagal paham dengan jalan ceritanya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Charles kecil sedang merayakan hari ulang tahunnya. Pada adegan ini Charles kecil sudah memperlihatkan gejala psikopat. Hal itu terbukti bagaimana ia terlihat sangat senang saat menghancurkan sesuatu. Tatapan matanya yang tajam seolah menunjukkan ketidaksukaannya kepada seseorang. Di saat yang bersamaan para orang tua mendengar berita bahwa pembunuh berantai melakukan aksinya kembali. Hari itu dilaporkan beberapa orang dibunuh secara bersamaan. Pihak kepolisian pun meminta agar orang-orang tidak sendirian saat bepergian. Pada episode sebelumnya, Jack berhasil menghentikan Chucky yang hendak membunuh Lexi kemudian membawanya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Chucky mulai membujuk Jack agar berani menjadi seorang lelaki. Chucky memberikan pisaunya kemudian meminta Jack melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Jack memang membenci Lexi, namun bukan berarti ia bisa membunuhnya dengan mudah. Lalu Jack bertanya bagaimana cara melakukannya dan kenapa Chucky sangat menyukai kekerasan lalu menjadi seorang pembunuh. Chucky memberitahu Jack bahwa untuk melakukannya ia harus punya alasan bahwa orang itu layak dijadikan sebagai target. Apakah dia orang yang menyebalkan atau hanya seseorang yang ingin ia singkirkan. Untuk melakukannya pun Jack bebas berimprovisasi, apakah mencekiknya, menusuknya, atau mungkin membakarnya. Kemudian di sekolah, Detektif Evans datang menemui Miss F. Detektif memberi informasi bahwa ia memiliki dugaan kemanapun Jack pergi, kematian selalu mengikutinya. Sejak sepeninggal ayahnya mulai terjadi kasus-kasus aneh. Dimulai dari Annie, pembantu di rumah pamannya, kemudian di malam Halloween. Seseorang berpenampilan boneka good guy memberi apel berisi benda tajam yang melukai seorang wanita. Detektif pun meminta bantuan Miss F agar ia melakukan pemantauan terhadap muridnya, jika perlu mempertemukan dirinya dengan Jack. Namun Miss F belum bersedia melakukannya karena ia merasa Jack masih trauma sepeninggal ayahnya. Kemudian di lorong sekolah, Devon bertemu dengan Jack. Ia turut menyesalkan perbuatan Lexi yang sudah menghina almarhum ayahnya. Namun Jack berkata tidak ada masalah. Ia juga berterima kasih kepada Devon yang sudah memberi perhatian kepadanya. Lalu Devon berkata bahwa ia ingin menjadi teman atau seseorang yang bisa menemaninya jika mau. Jack menghargai tawarannya, namun saat ini ia sedang terburu-buru karena harus mengerjakan PR-nya. Saat keluar sekolah, tanpa sengaja Jack bertemu dengan Miss F. Setelah mendengar informasi dari Detektif Evans, Miss F sengaja mencarinya. Miss F ternyata juga mengetahui kalau Jack ini sering diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Miss F memintanya berterus terang jika ada masalah dan ia akan membantunya. Dalam waktu dekat, ia juga akan memanggil orang tua Lexi dan pamannya untuk membicarakan masalah bullying. Lalu Jack mengatakan sebenarnya ia sudah tidak mempermasalahkannya, lalu pamit pulang. Setelah pulang sekolah, Jack pergi ke hutan pinggir kota. Jack diam-diam memantau kegiatan Lexi. Ternyata dia mendengarkan apa yang telah diajarkan Chucky. Agar rencana pembunuhan berhasil, ia harus benar-benar mengetahui apa yang dilakukan targetnya. Ya, Jack benar-benar akan melakukannya. Hal itu dapat terlihat dari sebuah pisau yang ia bawa. Jack perlahan-lahan mulai mengikutinya. Yang ia butuhkan hanyalah saat yang tepat. Saat Lexi lengah, Jack langsung berlari ke arahnya. Namun ternyata orang itu adalah Junior. Junior pun menjadi heran kenapa Jack mengikutinya. Ternyata Lexi dan Junior sedang jogging bersama dan menggunakan sweater yang sama pula. Junior kemudian menemui Lexi lalu memintanya meminta maaf kepada Jack. Junior merasa ada yang aneh dengan Jack. Ia memiliki firasat kalau Jack sebenarnya mengincar Lexi. Apa yang sudah ia lakukan di pesta Halloween benar-benar kelewatan. Junior tentu saja khawatir jika Jack dendam kemudian berbuat jahat kepadanya. Tentu saja Lexi menolaknya karena ia tidak pernah takut dengan Jack. Junior sebenarnya ingin memberitahu kekhawatirannya namun mengurungkan niatnya lalu pergi dari sana.
Lexi kemudian masuk ke dalam rumah. Ia melihat orang tuanya lagi kebingungan karena Caroline ngambek minta sesuatu. Ternyata Caroline minta dibawakan boneka Chucky karena Chucky adalah sahabatnya. I want Chucky. Lalu di garasi rumah, Jack bermain-main dengan alat tukang milik pamannya. Dia mengambil alat-alat tajam kemudian memperagakan seolah-olah ingin menebas sesuatu. Sepertinya Jack benar-benar terprovokasi oleh Chucky. Tanpa diduga Lexi datang ke sana. Jack kemudian berkata kalau ia mencari Junior, dia lagi nggak ada di rumah. Lexi datang bukan untuk menemui Junior, melainkan bertemu dengannya. Saat Lexi membelakanginya, Jack merasa inilah kesempatan untuk melakukannya. Namun sebelum mengayunkan sabitnya, Lexi keburu berbalik arah. Lexi kemudian menyampaikan maksud kedatangannya kalau ia ingin meminta maaf atas sikapnya di pesta Halloween. Saat itu ia sedang ada masalah dan melampiaskan kekesalannya dengan cara seperti itu. Setelah meminta maaf, Lexi kemudian menyampaikan maksud lainnya, yaitu menginginkan bonekanya. Tidak untuk dirinya, namun untuk Caroline adiknya, karena ia terus merengek. Jack langsung menolaknya, tidak ada seorang pun bisa memiliki Chucky selain dirinya. Setelah kembali ke kamar, Jack menjadi emosi, lalu melampiaskan kekesalannya dengan menusuk-nusuk patung bonekanya. Jack kemudian berkata kalau ia tidak bisa begitu saja membunuh Lexi, apalagi di rumah ini. Bisa-bisa semua orang akan curiga kepadanya. Mau gak mau, Chucky memberinya pilihan, melakukannya sendiri atau biarkan ia yang membereskannya. Chucky kemudian berkata, kenapa tidak memberikan dan mengantarnya kepada Caroline. Dengan begitu, ia bisa bebas berkeliaran untuk meneror Lexi. Sebuah ide yang sangat bagus. Kemudian di rumahnya, Devon sedang mempersiapkan podcast harian miliknya. Saat bertemu dengan Jack di sekolah, ternyata Devon diam-diam merekam percakapan mereka. Devon mempelajari setiap perkataan Jack, terutama bagian di mana Jack mengumpat tentang Lexi. Nah, tanpa sengaja sang ibu mendengar rekaman tersebut lalu masuk ke dalam kamar. Sang ibu menjadi mengerti kalau anaknya dekat dengan Jack lalu melarang Devon berteman lagi dengannya. Karena menurutnya hal-hal buruk selalu terjadi. Devon kemudian membantahnya, sebenarnya ia tidak begitu mengenalnya, hanya berteman biasa dan tidak merasa bahwa Jack anak yang berbahaya. You know what? This isn't a debate. Stay away from him. Sore itu, Jack pergi ke rumah Lexi. Sesuai rencana, ia memberikan bonekanya kepada Caroline. Lexi sih senang-senang aja, yang penting adiknya berhenti merengek. Setelah berhasil mendapat yang ia inginkan, Caroline mulai pamer bahwa bonekanya ini sangat senang diperhatikan. Chucky kemudian berbisik-bisik kepada Caroline kalau ia ingin dipeluk Lexi. He wants to give you a hug. Orang tua yang melihatnya merasa senang kalau kakak adik itu mulai akur satu sama lain. Keesokan harinya di sekolah, Miss F mengadakan pertemuan bersama wali murid. Saat itu yang diundang adalah orang tua Lexi dan paman Jack. Awalnya orang tua Lexi menolak karena dia adalah wali kota dan akan menghadiri sebuah acara. Namun kepala sekolah dan Miss F mengatakan bahwa pertemuan ini sangat penting. Salah satu alasan mereka diundang adalah bahwa di sekolah tindakan bullying sangat tidak diperkenankan, seperti yang dilakukan Lexi terhadap Jack. Orang tua Lexi pun tidak terima karena Jack sebelumnya juga mempermalukan Lexi di depan umum. Miss F kemudian menunjukkan video rekaman di mana Lexi sedang memperagakan ayah Jack yang tewas karena kesetrum. Tentu saja perbuatan tersebut sangat tidak pantas dan sangat berlebihan. She's dressed up like Lucas, my brother. Para orang tua kemudian diminta agar mereka lebih memperhatikan anak-anaknya agar mereka terhindar dari masalah yang tidak diinginkan. Malam harinya, Jack pergi ke makam ayah dan ibunya yang ingin bercerita bahwa hari-hari berlalu dengan buruk dan tidak seperti yang diinginkan kedua orang tuanya. Sesuatu yang seharusnya menjadi lebih baik malah bertambah lebih buruk. Jack meminta maaf kemudian menangis di depan makam kedua orang tuanya. Sementara itu di rumahnya, Lexi dan Junior menidurkan Caroline. Hal itu mereka lakukan karena malam itu Lexi mengadakan pesta bersama teman-teman sekelasnya. Hey kid, I'm gonna go kill your sister. Wanna come? Chucky pun mulai beraksi. Ia merobek selimut dengan pisaunya kemudian mulai bergerilya. Caroline kemudian menyadari kalau Chucky menghilang lalu meminta Lexi membantu mencari bonekanya. Kemudian scene berpindah ke masa lalu di mana Charles kecil sedang tidur di kamarnya. Lalu ia mendengar suara ribut di bawah yang ternyata ada seorang lelaki misterius membunuh ayahnya. Sang ibu kemudian membawa Charles bersembunyi ke dalam lemari. Sementara itu Chucky saat ini berada di lantai atas sambil menunggu Lexi. Saat ada langkah kaki, Chucky tanpa basa-basi langsung menusuknya yang ternyata dia adalah Oliver dan bukan Lexi.
Karena udah kepalang basah, Chucky langsung menusuk-nusuk Oliver dengan kejamnya. Tidak ada satupun yang mendengar teriakannya karena teman-temannya mendengar musik menggunakan headphone dan akhirnya Oliver tergeletak berlumuran darah. Setelah mencari kemana-mana, Lexi tidak berhasil menemukan Chucky. Ia pergi ke kamar adiknya dan mendapati Caroline sudah tertidur pulas. Lexi kemudian pergi ke kamarnya santai-santai sambil ngerokok. Lalu di hadapannya, ia melihat sepasang sepatu kecil yang sepertinya milik Chucky. Tiba-tiba, Chucky sudah berada di belakang, kemudian menyerangnya. Putung rokok milik Lexi yang terjatuh tanpa sengaja mengenai tirai, kemudian membakar ruangan tersebut. Suasana pun menjadi sangat mencekam. Chucky kemudian mengambil pisaunya dan siap menikam Lexi. Api itu pun mulai merambat ke ruang tengah, namun tidak ada satupun yang menyadarinya karena telinga mereka tertutup headphone dan mereka berjoget sambil menutup mata. Jack yang masih berada di makam mendengar suara sirene yang sepertinya telah terjadi peristiwa di suatu tempat. Jack memiliki firasat kalau Chucky telah berhasil melancarkan aksinya. Lalu scene berganti ke Charles yang sedang bersembunyi dengan ibunya. Mereka tidak punya senjata untuk melawan selain sebuah pisau lipat kecil. Psikopat itu mulai mencari di mana Charles dan ibunya bersembunyi. Kemudian lelaki itu membuka pintu lemari lalu dibuat terkejut karena melihat bahwa Charles telah membunuh ibunya sendiri. Bahkan dengan santainya ia berkata, "Aku hanya membantu." I helped. Lelaki psikopat itu memuji Charles bahwa ia benar-benar memiliki nyali yang besar. Setelah itu ia pergi meninggalkannya dan berkata sampai jumpa kembali. Lalu scene ditutup adegan Chucky yang tertawa senang dalam kobaran api dan kuburan di mana ia dimakamkan tak jauh dari tempat Jack berada. Dan akhirnya film pun bersambung. Sebuah ending yang sangat mengerikan. Tidak ada yang menyangka kalau Charles sudah memiliki jiwa pembunuh sejak kecil. Lalu bagaimana nasib Lexi dan teman-temannya? Kita tunggu saja episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.